Jadi orang yang bersedekah dengan perhitungan, maka Allah akan memberi dia rezeki dengan perhitungan juga. Dan orang yang bersedekah tanpa perhitungan, Allah akan berikan dia rezeki tanpa perhitungan. Maka Qais tadi, karena dia bersedekah tanpa perhitungan, ketika dalam perjalanan jihad, kendaraan dia yang paling bagus, harta dia yang paling banyak yang dia bawa dibandingkan dengan orang-orang kampung yang lainnya. Ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal dunia." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal dunia, dan bersegeralah kamu kepada amal kebaikan sebelum kamu sibuk dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikrullah." Perbanyaklah sedekah, baik dengan terang-terangan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rezeki oleh Allah, ditolong dan dari kerugian, dan kerugianmu akan diganti. Dalam kitab At-Targhib. Jadi Pak, mohon maaf, kenapa pembicaraan sederhana yang kadang-kadang sering kalau saya khutbah, saya ceramah kan, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, itu hadis Nabi ternyata. Itu udah jadi lagu bagi diri Sulaiman, ajal tak menunggu taubat. Jadi saya pernah mendengar nasihat dari satu orang ulama, kenapa dakwah sederhana orang-orang awam itu berkesan dahsyat di hati umat. Nah, contohnya Pak, Bapak ketemu orang terus Bapak bisa sama dia, ya, bertaubatlah sebelum mati. Dari mana kau dengar suara itu? Dengar dari Sulaiman. Kata dia, dunia sementara, akhirat selamanya. Di mana dari Sulaiman mendengar? Saya dengar dari para masyaikh. Masyaikh mendengar dari siapa? Dia pasti mendengar, membaca dari kitab-kitabnya para ulama. Ya. Para wali-wali Allah berkata, pasti yang dia katakanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urutannya Pak. Kita bicara, kita dengar dari para ustadz kita dengar dari gurunya dia dengar daripada para wali-wali Allah, gurunya dia juga, kemudian terus bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bicara, pasti itu perkataan Jibril alaihissalam. Kalau Jibril yang berbicara, pasti itu wahyu dari Allah. Jadi kalau kita bicara ingatlah mati, ya, bertaubatlah sebelum terlambat, itu hakikatnya Allah yang bicara. Ya, Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah. Mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah. Jadi yang kita bahas kemarin sama Ustaz Yusuf Mansur, boleh enggak kita minta sesuatu dengan sedekah kita? Ini hadis Nabi yang suruh. Kalau Bapak punya mobil, pengen punya mobil, saya punya kawan Pak di Jakarta, mobilnya bagus. Saya tanya, dari mana kau dapat mobil ini? Allah katanya. Karena hitung-hitungan saya tidak mungkin dia beli mobil sebagus itu Pak. Kerjaan begini, zaman begini. Jadi bagaimana cara kamu minta sama Allah? Jadi kalau dia punya mobil Pak, tapi ini nggak usah ditiru juga, karena ini nggak ada rujukannya, saya tahu Pak, ini gaya dia saja. Masing-masing kita ini punya ekspresi cinta dan hubungan dekat dengan Allah. Jadi kawan saya ini suka dia berdialog dengan Allah dalam hatinya terus. Bapak kalau dilihat mobil bagus, 1M mobil itu, 1M mobil itu zakatnya 2,5%, 25 juta. Terus diam-diam dia sedekah 25 juta. Dia bilang dalam doanya, ya Allah, ini zakatnya udah aku keluarin, mobilnya belum ada. Dia bilang zakatnya udah aku keluarin ya Allah, 2,5%-nya nih, mobilnya belum ada. Ya sah-sah saja. Itu urusan amalan infiradi, saya nggak suruh antum tiru ya. Tapi apa yang dia cerita sama saya, selalu Allah beri dia mobil itu. Ada teman saya juga beli mobil Mercy, terus di dealer itu dia beli mobil cash, duitnya banyak. Nah, dia beli mobil cash, kemudian kata dealernya yang jual itu, Pak, Bapak bayar asuransi ya, mobil bagus kayak gini.
Nanti kalau apa-apa di full risk, all risk Jadi asuransinya sempurna. Berapa asuransinya? Dihitung-hitung duitnya, Pak. Ini bayar sekitar 100 jutaan asuransi mobil ini. Ya udah, katanya dia pikir-pikir, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia bilang, saya nggak bayar di sini, asuransinya boleh ya? Oh, kata dia nggak apa-apa, tapi usul kami, Pak, asuransikan mobil ini. Lalu uang tadi dibawa ke panti asuhan. Terus dia bagi-bagikan kepada anak yatim. Ini, tolong doakan ya, ini asuransi mobil saya. Asuransi mobil saya. Ini asuransi mobil. Jadi uang 100 juta tadi dia sedekahkan dengan niat mengasuransikan mobilnya. Masya Allah, saya saksinya, Pak. Itu mobil diserempet truk, Pak. Mobil Mercy, sedan Mercy diserempet truk, lepas ban truk itu, Pak. Bukan mobil nggak apa-apa, tapi bannya truk itu lepas, Pak. La ilaha illallah. Nah, maka kalau mau asuransi, asuransilah kepada Allah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa sedekah akan memperbanyak harta. Dalam hadis yang lain disebutkan, dan turunkanlah rezeki kalian dengan bersedekah. Kanzul Umal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku bersumpah dengan 3 perkara. Pertama, dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Kedua, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dizalimi tapi bersabar untuk memaafkannya, maka pada hari kiamat Allah akan menambah kemuliaannya. Ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kecuali Allah Ta'ala akan membukakan pintu kefakiran baginya. At-Targhib. Abu Salamah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Maka ya, secara lahiriah yang dimaksud tidak berkurangnya harta adalah bahwa Allah Ta'ala akan memberi ganti yang lebih baik dengan yang sangat cepat, Habib Ajami rahmatullahi alaihi adalah seorang syekh yang sangat terkenal. Pada suatu ketika istrinya setelah menyiapkan tepung gandum untuk membuat adonan roti, dia pergi ke rumah orang lain untuk meminta api. Ketika dia meminta api, datanglah seorang pengemis. Kemudian Habib Ajami rahmatullahi memberikan tepung tersebut kepada pengemis. Setelah istrinya pulang hendak membuat roti, betapa terkejutnya ketika tepung yang telah disiapkannya sudah tidak ada. Istri Habib Ajami rahmatullahi bertanya kepada suaminya, dan suaminya menjawab, tepung itu telah saya sedekahkan. Mendengar jawabannya tersebut, dia berkata, subhanallah, engkau tidak tahu bahwa hanya tepung itulah yang ada hari ini untuk di rumah kita. Sekarang apa makanan untuk kita? Kita juga memerlukan makanan. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datanglah seseorang dengan membawa satu mangkuk besar yang penuh dengan roti dan berisi daging. Habib Ajami rahmatullah berkata, lihatlah, begitu cepat tepung berubah menjadi roti, lauknya pun ada sebagai tambahan. Kejadian seperti ini juga sering kita alami, tetapi karena tidak ada hubungannya hati kita dengan Allah, kita anggap itu perkara kebetulan biasa saja. Padahal itu kita dapatkan karena kita menginfakkan harta di jalan Allah. Karena lemahnya hubungan kita dengan Allah, kita anggap ini, Pak, air yang datang dibawa sama si Wahid tadi biasa saja. Ini air ini datang, Pak, saya nggak ikut ngambil. Ya, Pak, di padang pasir, bayang Pak Safri, kehausan kita, nggak ada air tuh diminum. Ada emas 2 kilo, Pak. Ada emas berlian intan, Pak. Tiba-tiba datang satu orang, Pak, bawa segelas air, ya. Dia bawa segelas air, Pak. Kira-kira mau nggak kita memberikan seluruh hartanya kepada orang itu? Karena lemahnya hubungan hati kita dengan Allah, kita nggak tutup dari Allah. Jadi ada satu orang wali Allah, dia keluar dari rumahnya, lalu dia melihat seekor kalajengking. Dilihat kalajengking itu keluar, lalu dia mengikuti kalajengking tadi. Sampailah kalajengking tadi di pinggir sungai. Ternyata kura-kura sedang menunggu kalajengking tadi. Kalajengking tadi loncat, Pak,
ke punggung kura-kura. Wali Allah tadi pun mengikuti dengan lewat jembatan, dilihat, terus menyeberang sampai ke seberang sungai. Di seberang sungai, kalajengking tadi pun meloncat. Dia lanjutkan perjalanan. Dan wali Allah tadi memperhatikan terus, diikuti kemana kalajengking ini pergi. Ternyata kalajengking ini pergi menuju ke seorang pemuda yang sedang tertidur. Sepertinya dia mabuk. Kenapa? Karena ada botol minuman di tangannya. Dia mabuk karena habis minum khamar. Lalu kalajengking tadi datang mendekat ke pemuda tadi. Dilihat terus, diperhatikan. Ternyata di waktu bersamaan ada seekor ular berbisa yang hendak mematuk pemuda yang sedang tertidur pulas tadi, yang mabuk tadi. Pemabuk tadi mau dipatuk ular. Dan seketika kalajengking tadi mematuk ular tadi, kalajengking ini racunnya ngeri. Terjadilah pergulatan, mau berantem ular sama kalajengking tadi, Pak. Dan akhirnya ular tadi pun mati karena keracunan. Ular tadi mati karena digigit kalajengking tadi. Takjub, Pak. Wali Allah tadi melihat cara Allah menyelamatkan nyawa pemuda tadi. Dari seberang sungai kalajengking datang, diperintahkan kura-kura menyambut kalajengking, menyeberangi dia ke seberang sungai. Kemudian kalajengking tadi dihantar untuk membunuh ular yang mematuk pemuda tadi. Maka pemuda tadi pun terjaga, hadirin karena melihat terjaga, dan dilihat ada syekh tadi berdiri dekat dia. Maka pemuda tadi pun langsung membuka lagi botol minumannya. Dia mau lanjutkan minum lagi. Maka saya lupa nama wali Allah ini, Yazid Bustami kata siapa, wallahu a'lam, nanti saya cari kitabnya. Lalu dikatakan, wahai anak muda, sekiranya kamu tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan kamu hari ini, saya yakin kamu tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Saya yakin kamu tidak akan mau lagi meminum khamarmu itu. Maksudmu apa, Syekh? Maka diceritakanlah, tersungkur, bersujud, bertaubat. Akhirnya dia belajar kepada kita, Pak. Sudah berapa kali Allah selamatkan nyawa kita, Pak. Nah, sampai hari ini masih hidup kan? Coba lihat teman-teman kita udah banyak yang mati, Pak. Nah, entah berapa ribu kali kita tidur, tiba-tiba ada ular yang berjalan di samping kita dan nggak mematuk kita. Bagaimana Allah menjaga kita, Pak. Coba perhatikan, Pak, di kuping kita ini ada tai kuping, batu pahit rasanya, Pak. Nggak percaya, coba aja. Ya, itu tidak disukai serangga, Pak. Bagaimana Allah menjaga kita, diberikan tai kuping yang pahit. Coba kalau tai kuping kita manis, Pak. Kita tidur dikerumuni semut tuh kuping, Pak. Tapi Allah jaga. Maka hadirin sekalian, karena lemahnya hubungan hati kita dengan Allah, kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita anggap tai kuping ini biasa-biasa saja. Kita anggap semua biasa-biasa saja, padahal ini tidak biasa.